Kembali di Net24 untuk menghemat sumber daya, kita wajib melakukan daur ulang kapan saja dan di mana saja. Ya, penghematan bisa dimulai dari hal yang sederhana, mematikan lampu dan menutup keran air ketika sudah selesai digunakan, atau bahkan mendaur ulang sampah rumah tangga. Nah, mengenai daur ulang bukan hanya sampah rumah tangga, air bekas mandi dan bekas cuci baju juga bisa didaur ulang untuk pengairan tanaman. Sebagai anggota komunitas konservasi air di Los Angeles, California, Eri Chang berhasil menghemat ribuan liter air per tahun. Dan semua jumlah penghematan itu didapatkan dari aktivitas mencuci yang dilakukannya. Komunitas yang menggunakan sistem gray water atau air yang didaur ulang untuk penggunaan kedua ini berhasil menerapkan penggunaan kembali air bekas cucian untuk menyirami tanaman di halaman. Honestly, I think maybe we're all a little into convenience, and so the easier you make it for people to make those choices, I think then it's easier for people to want to adopt them and, do something. I think most people inherently want, to do things that are environmental, but the idea of composting or even recycling sometimes is just kind of tedious for people, and so it's hard to get people to do it. Air yang setengah kotor ini bisa diartikan sebagai air yang sudah terpakai. Tapi tidak mengandung kotoran manusia, garam berkadar tinggi, atau bahan kontaminasi lainnya. Sumbernya bisa berasal dari air bekas mandi, maupun air bekas cucian baju maupun cucian piring. Air limbah rumah tangga sendiri tidak bisa digunakan untuk menyiram sayuran atau tanaman dengan umbi seperti wortel dan kentang karena kadar deterjennya yang tinggi. Tapi bisa digunakan untuk menyiram rumput dan pohon buah-buahan. I had a 2-year-old son. We planted a whole bunch of fruit trees in our yard, and we would go out and water them with about 50 gallons of water. And then I'd give him a bath, and I'd watch 50 gallons go down the drain. And it was just maddening to me that we couldn't recapture this. Sistem gray water yang hanya memanfaatkan air bekas mencuci baju sangat mudah dibuat. Sedangkan yang menggabungkannya dengan air bekas mandi lebih sulit dilakukan karena merubah sistem pipa. Dengan sistem air sisa cucian baju, Eri Chang bisa menghemat puluhan ribu liter air per tahun. Pada akhirnya bukan hanya menghemat sumber daya air di musim kemarau, tapi juga menghemat energi. 19% pengeluaran energi di California digunakan untuk memindahkan dan mengolah air limbah. Gently used water doesn't have to go into the sewer system where additional chemicals, additional energy is added to it, oxygenation, settling tanks, and it's flushed out into the Santa Monica Bay where it can create more problems. It's much better to put that water into the water table where it'll percolate down and become part of our aquifer. California sedang mengalami tahun terkering sepanjang sejarah. Kondisi ini memicu krisis air terburuk. Bulan Januari, negara bagian ini menyatakan kondisi darurat untuk masalah kekeringan. Kemarau panjang juga memaksa penutupan saluran irigasi dan saluran air ke berbagai sarana publik. Los Angeles masih menerapkan aturan ketat untuk air limbah dan pertamanan, termasuk pembatasan hari menyiram. Bahkan pemilik rumah dan usaha yang melanggar akan terkena penalti. Dengan adanya sistem air limbah atau gray water, rumah-rumah yang menerapkannya masih tetap bisa menjaga tamannya tetap asri tanpa membuang air yang menjadi langka karena kekeringan. Ya, dengan kita menghemat sumber daya listrik, kemudian juga memanfaatkan limbah menjadi daur ulang, secara tidak langsung kita menyayangi bumi. Iya. Karena hari ini, tepat tanggal 22 April adalah Earth Day atau Hari Bumi. Tepat hari ini ya, Niko? Tepat hari ini. Wah, sudah lewat jam 12 betul tanggal juga ya? Tanggal 22 pas. Berarti hari ini hari yang tepat dan pas untuk memulai aksi untuk mencintai bumi. Tapi yang ngomong-ngomong, Niko, kalau misalnya tadi air bekas kan ini daur ulang, bukan cuma itu aja loh. Apa itu? Kalau